rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fanas'alullah tabaraka wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita kepada khasyah, kepada takut kepada Allah Azza wa Jal, yang dengannya kita terhindar dari kemaksiatan, yang dengannya kita semangat untuk taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jal. Kita tahu semua bahwa hari ini kita berada di bulan Sya'ban, tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah. Mengingatkan bahwa bulan Sya'ban ini disebut oleh orang-orang terdahulu dengan Syahrul Qurra, bulannya orang-orang yang suka menghafal Al-Quran, bulannya orang-orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran. Dan kita tahu di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah. Bahkan beliau hampir berpuasa di bulan Sya'ban ini keseluruhan, kecuali sedikit yang beliau tidak berpuasa di dalam. Dan tatkala beliau ditanya tentang kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka beliau mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak orang lalai gitu. Baina Rajab wa Ramadan, yang letaknya terjepit di antara bulan Rajab yang merupakan bulan haram, bulan yang diagungkan, dan bulan Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran dan disyariatkannya ibadah puasa di sana. Maka bulan Sya'ban banyak diabaikan oleh manusia. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Amalan manusia itu diangkat dalam setahun ini di bulan Sya'ban. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa. Jamaah rahimakumullah, orang yang sedang berpuasa, dia punya waktu yang berkah, karena dia nggak akan sarapan, dia nggak akan makan siang, nggak ada ceritanya sibuk dia makan di sore hari. Dia benar-benar memiliki waktu yang luang. Kemudian kondisi hatinya berbeda. Dia meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya karena Allah Azza wa Jalla. Maka persiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini, khususnya puasa. Kemudian bagi santriwati, bagi kaum hawa yang masih punya hutang, maka hendaklah dia segera melunasi hutangnya di bulan Sya'ban ini. Baik, jamaah rahimakumullah, itu sedikit muqaddimah. Karena manusia kalau tidak diingatkan dia akan lalai. Dan kita diperintahkan untuk mengingatkan. Ada orang yang sedang sibuk dengan handphonenya. Dia berjalan kaki, dia mungkin sedang mengetik sesuatu. Di depan dia ada lubang. Tatkala orang-orang hanya memikirkan diri sendiri, mereka tidak akan peduli dengan orang ini mau terperosok, mau jatuh. Tapi orang-orang beriman tidak seperti itu. Allah mengatakan, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
wa tawasaw bis sabr. Mereka saling mewasiati untuk menetapi kebenaran, untuk istiqamah di atas jalan Allah, dan untuk bersabar dalam menjalankan agama ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi SAW ketika beliau masih balita. Bagaimana kehidupan beliau? Kita tahu beliau tidak disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Tapi beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ada Thuwaibah sebelumnya. Tapi Halimah Sa'diyah yang kemudian membawa Nabi kita Muhammad SAW ke kampung Badui. Kampung Badui itu ya di lereng menuju ke Taif sana lah. Yang mungkin tempatnya nyaman. Kemudian disebutkan penduduknya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Karena kita tahu bahasa Arab yang dipakai oleh manusia ini ada yang fasih, ada yang sudah bercampur. Beberapa kabilah itu, khususnya orang-orang Badui, karena mereka tidak berinteraksi dengan dunia luar, bahasa mereka masih asli. Dan kita akan baca cerita ini, yang sebenarnya cerita ini, anak ingat kita dulu belajar waktu SD. Ada pelajaran kisah ini ketika SD. Tapi silakan dibaca untuk menyegarkan ingatan kita. Halaman 110 ya. Naam, tafadhali. Dia berkata, itu terjadi pada masa kecil. Tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya. Tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menina-bobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan. Sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya. Sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan, karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Suaminya menjawab, jangan lakukan itu. Aku pun berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Halimah melanjutkan kisahnya.
Aku pun pergi menemui bayi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku siap membawanya. Tak kala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Barakallahu fikum. Ya, di sini ada yang perlu diperbaiki di terjemahannya. Ketika Halimah melanjutkan kisahnya, aku pun pergi menemui bayi itu. Nah, silakan. Tunggu. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapatkan beban yang lain. Nah, ini diperbaiki. Disebutkan di bahasa Arabnya ya. Wa ma hamalani ala akhdhihi, dan aku siap membawanya. Kemudian diganti, dan tidak ada yang mendorongku untuk mengambilnya, dan tidak ada yang mendorongku untuk mengambilnya. Kecuali karena nggak ada yang lainnya. Baik, ini dicoret seakan-akan itu ya ini. Nah, jamaah rahimakumullah, itu muqaddimah dari kisah Halimah Sa'diyah. Bagaimana kondisi mereka yang penuh dengan kekurangan di kampung halamannya. Dan kita lihat ternyata ada wanita-wanita yang bekerja. Salah satu pekerjaan mereka atau profesi mereka adalah menjadi penyusu. Artinya dia tetap di rumah sebenarnya. Karena anaknya itu dibawa ke kampung halamannya. Karena kondisinya di kampung itu dalam paceklik ya. Akhirnya mereka berangkat ke Mekah untuk mencari bayi-bayi agar bisa dibawa pulang disusui. Dapat apa? Ya dapat upah lah. Dari bapaknya, keluarganya, ini bayi. Ternyata semua orang itu yang datang bersama Halimah, semua sudah ditawari Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mereka tahu yatim, mereka langsung mundur. Halimah pun mundur. Akhirnya semua mencari opsi lain dan mereka dapat bayi-bayi yang bisa disusui dan dibawa pulang, kecuali Halimah. Anda ingin semua semakin yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menetapkan sesuatu, maka Allah akan mudahkan semua sebab, sarana, fasilitas terhadap sesuatu tersebut. Halimah menceritakan ketika dia mau pulang dia nggak dapat bayi. Semua kawan-kawannya udah dapat. Maka dia ngomong sama suaminya, aku mau ngambil itu. Kata suami, nggak harus gitu loh. Tapi kalau harus ya semoga jadi berkah lah. Berangkatlah Halimah dan dia mengatakan, aku tidak membawanya bukan karena hal lain ya, karena ada dorongan. Cuma karena memang nggak ada yang lainnya. Artinya nggak ada bayi lain sudah kecuali dia. Maka dibawalah oleh Halimah. Baik, setelah dibawa inilah ada banyak kisah yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah bayi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua yang mendekat dengan Nabi SAW ya hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Baik, dilanjutkan.
Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tak kala puting susuku kusodorkan kepadanya. Bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu, keduanya tertidur pulas. Padahal, sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh, maka kami memerahnya. Suamiku bisa meminum air susu unta kami, begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Esok harinya, suamiku berkata kepadaku, "Demi Allah, tahukah engkau, wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah." Halimah As-Sa'diyah pun berkata, "Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu." Halimah As-Sa'diyah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi, dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah. Nah, ya ini ada yang perlu diperbaiki. Nah, aku menunggang keledaiku, semua bawaan kami juga kunaikan bersamaku. Ini diganti. Dan aku membawa bayi itu bersamaku. Jadi menggendong Nabi Muhammad SAW bersama dia. Baik, lanjutkan. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Nah, ini diganti juga. Fallahi laqata'tu birrakbi ma la yaqdir alaihi syai'un min humurihim. Demi Allah, aku bisa melampaui rombongan kafilah itu yang tidak bisa dilakukan oleh keledai-keledai mereka. Jadi disalib keledai-keledai itu, ditinggal oleh Halimah. Nah, kemudian lanjutkan sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Du'aim, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini adalah keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?" Halimah As-Sa'diyah berkata, "Demi Allah, begitulah ini adalah keledaiku dulu." Mereka berkata, "Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa." Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong. Nah, afwan, ini juga terjemahannya perlu diperbaiki. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun yang lebih kering. Ini subur ya, kebalikannya sebenarnya. Yang lebih kering saat itu, tidak apa-apa. Lebih kering ya. Artinya Halimah Sa'diyah setelah tadi menceritakan tentang kondisi tunggangannya, kemudian dia hendak menceritakan kondisi tanah dan lahannya. Jadi untuk bisa dibandingkan
Bagaimana tatkala dia berangkat dengan keledai yang kurus, dengan onteng sudah tua, ketika dia berangkat bagaimana tatkala dia pulang. Itu kondisi kendaraannya, kondisi kehidupan dia secara pribadi. Kemudian setelah sampai ke kampung halaman, dia ceritakan bahwasanya ladang tanah kami itu kering gitu loh. Nggak ada yang lebih kering daripada tanah kami, nggak ada. Tapi setelah datangnya Nabi SAW akan ada perubahan yang menunjukkan adanya berkah di sana. Baik, silakan lanjutkan. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga berisi penuh, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air, susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes. Sehingga mereka berkata garang kepada para pengembalanya, celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalanya. Kalian seperti yang dilakukan oleh gembala putri Abu Du'aim. Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tidak ada setetes pun mengeluarkan air susu. Barakallahu fikum. Baik, sebentar aja. Ini memang ada terjemahan yang perlu diperbaiki juga ya. Ucapan di sini domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang. Ini diganti dan sejak kami pulang membawa Muhammad SAW, domba-domba kami pulang dari gembalaan dalam keadaan kenyang, dan juga air susunya juga berisi penuh. Nah, terus mereka berkata, ya, dilanjutkan. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya berisi penuh. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya. Meskipun kami masih berharap Nah, sebelum dilanjutkan, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan berkahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, karena aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah. Kami terus-menerus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Itu cerita bagaimana Nabi SAW ketika dibawa oleh Halimah Sa'diyah, bagaimana keberkahan itu dirasakan oleh keluarga Halimah Sa'diyah saja, dan bagaimana Rasul SAW tumbuh besar menjadi bocah yang kuat dan gagah yang berbeda dengan anak-anak lain.
Yang pada akhirnya kita tahu masa penyusuan itu adalah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun, Nabi ini nggak ketemu sama ibunya ya. Wallahu alam apakah ibundanya berangkat, melihat, atau kebiasaan dan budaya di sana. Apakah ada waktu-waktu tertentu sang ibu susu itu membawa anaknya ke Mekah. Wallahu alam. Ana tidak tahu dengan budaya dan tradisi yang ada pada saat itu. Kalau memang mereka baru berjumpa lagi setelah 2 tahun, berarti waktunya cukup lama. Setelah 2 tahun, dibawalah anak ini. Dan ini membutuhkan amanah yang besar dari ibu susu. Nggak sembarangan. Berapa banyak sekarang tempat-tempat penitipan anak yang padahal hanya dititipkan dari pagi sampai sore saja. Di jam kerja. Ternyata mereka tidak amanah. Bagaimana kalau anak itu dititipkan selama 1 pekan? 1 bulan? Setahun? 2 tahun? Dan bagaimana capek dan lelahnya seorang yang membesarkan anaknya orang. Tapi itulah perjuangan para wanita ya. Barakallahu fiik. Baik. Akhirnya dibawa ke Mekah, ibunya sebenarnya tetap ingin Nabi Muhammad SAW ini balik ke kampungnya. Oh, dengan alasan macam-macam. Salah satunya adalah terserang wabah kota Mekah ya. Penyakit yang bisa menjalar di Mekah ini maksudnya wabah. Karena memang kan daerah perkotaan yang di situ berkumpul manusia dari berbagai negeri. Di situ ada pasar-pasar tempat berkumpulnya manusia yang terkadang ada di antara mereka yang sakit ya. Maka itu yang dikhawatirkan. Saat ini kita tahu jemaah, kalau ada makanan datang dari luar negeri, ada binatang atau apa, itu dikarantina dulu. Karena dikhawatirkan dia membawa wabah. Dan ternyata tempat yang paling aman dari wabah itu ya yang kurang interaksinya dengan barang-barang, dengan orang-orang yang datang dari luar jemaah. Dan itu rayuan dari Halimah Sa'diyah. Baik, dilanjutkan. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar. Hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan melentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri. Barakallahu fikum. Taib, jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi sejak kecil. Ana tidak membaca apa yang terjadi dengan Nabi SAW terjadi dengan nabi-nabi yang lain. Ana membaca buku kisah-kisah para nabi karya Ibnu Katsir, dan kita punya kajian tentang itu, dan Ana belum membaca, atau mungkin ada yang terlewat ya, bahwa nabi-nabi itu dibelah dadanya. Kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu sependek yang Ana tahu. Dan sejak kecil. Para ulama menyebutkan Nabi alaihi salatu wassalam mengalami pembelahan dada itu 2 kali yang sahih.
Yang pertama ketika berada di kampungnya Halimah Sa'diyah, yang kedua sebelum beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Di peristiwa yang pertama ini, bagaimana beliau ditelentangkan, kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan, ada tulisan di sini hatinya ya, dalam kurung jantung. Dikasih penjelasan, mengeluarkan hati, maksudnya adalah jantung. Nah, kemudian setelah dibelah jantungnya, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Subhanallah jemaah. Mungkin sebagian orang berpikir ya, orang kalau dikeluarkan jantungnya, matilah. Ahibati fillah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan saat ini kita bisa melihat bagaimana ketika jantung itu dioperasi, umpamanya. Dikeluarkan dari dada orang itu. Kemudian dimasukkan lagi. Mungkin sekarang terjadi. Tapi seorang mukmin sebelum teknologi sekarang itu ada, dia sudah beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Dikeluarkan jantungnya, dibelah nih jantung, dikeluarkan alaqah tadi, ada segumpal darah, dibuang. Lalu Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitanu min, ini bagian penggodaan setan dari dirimu. Dibuang. Kemudian dirapatkan kembali, diletakkan di tempatnya di dada, lalu ditutup dadanya, dijahit. Bagaimana dengan anak-anak lain yang melihat itu? Jadi di beberapa riwayat lain dikatakan ada seperti dua burung yang sedang mengamati Nabi Muhammad SAW. Kemudian disergap Nabi SAW. Disebutkan bahwa itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian di terjemahan terakhir ya, disebutkan di sini bahwasanya wajahnya semakin berseri. Enggak, sebenarnya bukan berseri jemaah. Wajahnya berubah seperti pucat. Jadi berubah pucat wajah Nabi SAW. Orang kalau sedih ya, kalau takut, itu wajahnya berubah. Dan itu yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan wajahnya berseri-seri. Halimah ketika dapat informasi bahwa Muhammad dibunuh SAW, dia lari jemaah. Dia lari. Maka itulah yang menyebabkan nanti kenapa Nabi SAW dibawa balik ke kota Mekah. Ini sebagai bentuk amanah lagi. Itu orang-orang di masa jahiliyah. Bagaimana tatkala mereka dititipin anak, bukan anaknya sendiri. Bukan pula anak suaminya. Tapi anaknya orang. Dia jaga amanah tersebut. Dia perhatikan tuh anak. Sampai tatkala waktunya dibalikin kepada orang tuanya. Di sini Halimah kemudian cemas atau dia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak akan membuatnya bergembira. Jadi dia akan menyesal selama-lamanya. Maka dia kembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya. Nah, tafadhal dibaca. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, maka Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, sehingga dia mengembalikan beliau kepada ibunya. Kemudian, beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Beberapa waktu kemudian, Aminah binti Wahab merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yathrib, Madinah. Maka
Dia pergi dari Mekah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disertai pembantu wanitanya, yaitu Ummu Aiman. Setelah menetap selama 1 bulan di Madinah, maka Aminah binti Wahab dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal di dunia di Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke ibundanya. Dia merasakan kasih sayang ibundanya 2 tahun. Kemudian disebutkan ibundanya mau berangkat ke kota Madinah. Berangkat ke kota Madinah untuk ketemu dengan keluarga ayahnya. Kita tahu Abdul Muttalib ini emaknya orang Madinah, Salma bintu Amr. Di buku aslinya ada tambahan. Nanti anak akan pastikan tambahan ini. Disebutkan di buku aslinya ini bahwa Abdul Muttalib ikut jamaah. Wa qayyimuha Abdul Muttalib. Ini kan di sini disebutkan bersama Ummu Aiman. Coba ditambahkan di sini bersama mereka ada Abdul Muttalib. Nah, dan kita tahu Abdul Muttalib ini Abdul Muttalib bin Hashim, yang bapaknya Hashim menikah dengan Salma bintu Amr. Kemudian Abdul Muttalib sebenarnya Syaibah, ya, yang beliau tumbuh besar di kota Madinah. Sampai remaja dia ada di kota Madinah. Maka berangkatlah ke kota Madinah. Ya, di situ mereka berziarah ke kuburan Abdullah, ayah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian pulang. Dan di tengah jalan meninggal. Bayangin ya, gimana anak melihat ibunya meninggal. Kalau mungkin di Mekah ada banyak orang di sana yang bisa dititipin Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika meninggal di dalam perjalanan, ya nggak ada. Ya disitulah Nabi Muhammad SAW menyaksikan ibundanya meninggal, Aminah, yang membuat beliau ingin berziarah ke kuburan ibundanya. Ketika beliau hendak melakukan haji wada atau ketika beliau hendak menaklukkan kota Mekah. Yang jelas beliau pulang bersama Ummu Aiman menuju ke kota Mekah. Bapaknya mati, ibunya mati. Yatim sudah. Lengkap yatimnya beliau. Siapa yang merawat beliau? Kakeknya, Abdul Muttalib. Itu pun tidak lama ya. Nah, silakan lanjutkan. Dalam asuhan kakeknya yang penuh kasih sayang, Abdul Muttalib membawa Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin kuat. Karena cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hashim menceritakan. Nah, Ibnu Hisham menceritakan, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muttalib. Sedangkan kerabat-kerabatnya afwan, dipan ini diganti ya. Diganti permadani.
Nah, Suatu hari Ibnu Hisham menceritakan, ada sebuah permadani yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Sedangkan kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling permadani itu hingga Abdul kerabatnya Muthalib diganti ya. Diganti anak-anaknya. Atau putra-putranya. Putra Abdul Muthalib ya. Putra-putranya. Nah. Lanjutkan. Sedangkan putra-putranya biasa duduk di sekeliling permadani itu hingga Abdul Muthalib keluar ke sana. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani duduk di atas di permadani itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu hari saat Rasulullah SAW telah menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas permadani itu. Maka paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas permadani itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian ini, dia berkata, "Biarkan anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas permadaninya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Barakallahu fikum. Iya. Rasulullah SAW akhirnya dirawat oleh kakeknya. Dan kakeknya penuh dengan perhatian. Anak katakan kakeknya penuh dengan perhatian karena mungkin beberapa tahun yang lalu masih ingat ada seorang kiai yang mengeluarkan statement kontroversial ya ketika mengatakan Nabi SAW itu ya tidak terawat lah karena dia anak yatim, dirawat oleh kakeknya ya. Pokoknya ungkapan yang kurang elok disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang elok dan tidak tepat juga, tidak benar. Kenapa? Karena pamannya perhatian banget sama cucunya ini. Bahkan dia menyampaikan anak ini punya masa depan yang cerah. Dia akan jadi orang besar. Jadi beliau tumbuh besar dengan pendidikan atau dengan perawatan kakeknya, walaupun tidak lama, hanya 2 tahun saja. Kemudian kalau Nabi SAW duduk ya bersama pamannya, bersama kakeknya itu mengelus punggung beliau. Dan wa yasurru ma yarahu yasna. Dan Nabi Muhammad senang sebenarnya, bergembira dengan apa yang dilakukan oleh kakeknya kepada dirinya. Baik, dilanjutkan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau, dalam asuhan pamannya yang penyayang. Baik, barakallahu fikum ya. Ini penjelasan bahwa beliau nggak lama bersama kakeknya. Kakek itu kepingin anak kecil biasanya. Makanya tatkala anaknya belum menikah, bagaimana segera menikah. Kakek udah ingin nimang-nimang cucu gitu ya. Karena dia punya kenangan dengan anak-anak kecil dan dia sudah sepuh ya. Dan subhanallah di surga ya, ada wildanum mukhalladun. Ada bocah-bocah yang kekal jamaah. Tetap dia bocah.
Karena orang itu senang sama anak gitu loh. Ada cinta dan kasih sayang kepada anak-anak itu. Tapi ternyata tadi nggak lama. Hanya 2 tahun kira-kira meninggal kakeknya. Kemudian dirawat sama siapa? Pamannya sekarang. Maka kasih sayang ibu tidak sama dengan kasih sayang ayah. Kasih sayang ayah tidak sama dengan kasih sayang kakek. Kasih sayang kakek tidak sama dengan kasih sayang paman. Jadi Nabi kita SAW dari kasih sayang yang full, kemudian berkurang lagi. Tapi perjuangan itu harus beliau lewatin jamaah. Karena sejatinya, ya, dunia ini adalah tempat untuk berjuang dan berkorban. Baik, bagaimana ketika beliau diasuh oleh pamannya? Tafadhal. Dalam asuhan pamannya yang penyayang, Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya sendiri. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan mereka. Selain itu, ia mengistimewakan dengan penghargaan yang begitu berlebihan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun. Paman beliau masih tetap memuliakan, memberikan pengamanan terhadapnya, menjalin persahabatan ataupun mengobar permusuhan dalam rangka membelanya. Pembahasan tentang hal ini akan kami uraikan di bagian tersendiri. Barakallahu fikum. Ya, apa yang disebutkan di dalam buku yang baru saja kita dengar, itu benar adanya. Bagaimana perhatian pamannya. Tapi ada satu masalah. Pamannya, ya, banyak anaknya. Sehingga mau tidak mau kondisi ekonominya juga tidak terlalu baik. Sehingga kita akan dapati Rasulullah SAW mengembala kambing untuk bekerja. Ada orang mengembala kambing untuk senang-senang. Enggak, ini untuk mendapatkan upah. Nabi SAW. Beliau lakukan itu dalam rangka membantu pamannya. Dan nanti bagaimana tatkala beliau menikah, beliau ingin meringankan beban pamannya. Ali bin Abi Thalib dirawat oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian nanti dinikahkan sama putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan perawatan, pembelaan dari pamannya ini ya bukan hanya di masa kecil ya, sampai Nabi SAW menikah, sampai Nabi SAW berdakwah, beliau pun tetap membela Nabi SAW walaupun beliau tidak beriman dan tidak mengikuti agama Islam yang benar ini. Naam, tafadhal, barakallahu fiik. Meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Julhumah bin Ar-Fathah yang berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama anak kecil, yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih tiba-tiba saja mendung datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang mereka menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Barakallahu fikum. Iya, ini salah satu berkahnya Nabi SAW ketika beliau masih bocah kecil ya. Bagaimana orang-orang Mekah mengetahui keistimewaan bocah ini. Tapi yang namanya hidayah, ya
hanya Allah yang memilikinya. Bagaimana anaknya Nabi Nuh, bagaimana bapaknya Nabi Ibrahim, bagaimana pamannya Nabi SAW, yang mereka melihat bukti-bukti kebenaran, tapi mereka tidak masuk Islam juga. Barakallahu fiik. Baik. Kita akan masuk ke pembahasan tentang perjalanan Nabi SAW ke Syam. Ketika beliau berumur 12 tahun. Ini menunjukkan juga kondisi ekonomi yang sulit ya. Beliau berangkat ke Syam ketika umur 12 tahun. Apakah kisah ini benar? Atau kisah yang kontroversial? Kita akan baca dulu ceritanya. Nanti kita akan berikan penjelasan dan pencerahan. Tafadhol. Bersama sang rohib Buhairah. Ketika usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun, ada yang berpendapat lebih dari 2 bulan 10 hari. Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam, hingga tiba di Busra, yaitu suatu daerah yang sudah termasuk Syam, yang merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab. Walaupun di bawah kekuasaan bangsa Romawi, di negeri ini ada seorang rohib yang dikenal dengan sebut Bahira. Nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rohib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya rohib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rohib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rohib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada batuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapati tanda itu di dalam kitab kami." Kemudian sang rohib meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Barakallahu fikum. Nah, pertama, rahib ini dikenal dengan sebutan Bahirah ya. Yang lebih tepatnya, maka kita lihat di penjelasan itu bukan Buhairah, tapi Bahirah. Kemudian, apakah benar kisah ini? Diperselisihkan oleh para ulama kisah ini. Kenapa kok diperselisihkan? Memang secara sanadnya bermasalah. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak pernah menceritakan kejadian ini setelah beliau menjadi Nabi SAW. Beliau tidak pernah mengingatkan tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, kan ketika mereka berangkat berdagang itu gak sendirian. Abu Thalib gak sendirian. Bersamanya ada tokoh-tokoh bangsa Arab. Nabi tidak pernah SAW mengatakan, engkau gak ingat pamanku waktu kita ke Syam waktu itu? Aku kan memang dikatakan akan jadi Nabi aku ini. Dan beliau juga tidak mengatakan hal itu kepada pemuka-pemuka Quraisy. Ini menunjukkan bahwa kisah ini memang tadi boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Kemudian kalau benar kisah ini, kenapa tatkala Nabi SAW umur 25 tahun beliau berangkat ke Syam? Kalau memang dikatakan orang-orang Syam menunggu beliau, orang-orang Yahudi hendak membunuh beliau alaihissalam, beliau berangkat ke Syam.
Kemudian yang ketiga, ketika turun wahyu kepada Nabi SAW, Nabi juga nggak tahu apa itu wahyu. Kalau kejadian ini benar, boleh jadi beliau memang nunggu, oh ini yang aku tunggu. Enggak, beliau turun dari Gua Hira dalam kondisi takut dan khawatir. Dan sekali lagi, juga Khadijah tidak ada cerita, engkau memang mau jadi nabi gitu loh. Nggak ingat dengan kisah Bahira. Kemudian disebutkan di sini, yang perlu diperbaiki juga ya. Kenabian. Stempel kenabian khatamun nubuwah. Jadi itu namanya khatamu an-nubuwah. Ahibati fillah, di mana letak khatamun nubuwah? Para ulama menjelaskan stempel kenabian itu diletakkan oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah azza wa jalla. Ketika dibelah dadanya, di belakang belikat kiri ya. Jadi jantung itu kan sebelah kiri nih. Stempelnya itu pas setara dengan jantung. Dengan tali jantung itu. Di belikat belakang sini. Kalau kita lihat belakangnya. Pokoknya jarak yang lurus sama jantung, di situ stempelnya. Kenapa kok di situ diletakkan stempel? Ketika Jibril membelah dada Nabi SAW, mengeluarkan jantungnya, kemudian membelah jantungnya, lalu mengeluarkan ada segumpal darah. Lalu ditutup lagi. Dikatakan ini bagian setan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan ya. Boleh jadi memang itu tempat setan menggodai manusia. Karena ada beberapa asar di mana Nabi Isa alaihissalam minta kepada Allah untuk ditunjukkan seperti apa sih setan itu menggodain manusia. Maka kemudian digambarkan seperti kodok yang nempel di punggung, yang dia punya belalai, yang belalai itu masuk ke dalam hati. Disitulah dia yuwaswisu fi sudurin nas. Dengan dia masuk ke sana, maka dia ikut aliran darah. Maka itu yang disebut dengan khatamun nubuwah, stempel kenabian. Jadi ada stempel yang menunjukkan beliau, ada tanda fisik ya, bisa dilihat tandanya. Dan itu tandanya. Adapun tanda-tanda lain yang mukjizat yang dibawa Nabi SAW, salah satunya adalah Al-Quran Al-Azim. Taib, di sini disebutkan menyerupai buah apel. Ada lagi yang riwayat yang mengatakan ya tidak besar tapi kecil ya. Tapi yang jelas ada tanda tersebut. Apakah kisah ini benar? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian mengatakan hadisnya mungkar, di antara yang menolak kisah ini adalah Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Tapi ulama-ulama lain mensahihkan atau menerima kisah ini. Baik, kita lanjutkan. Nah. Perang Fijar atau Fujjar. Pada usia 15 tahun, meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy bersama Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah. Karena pertimbangan usia dan kedudukan yang terpandang, pada mulanya pihak Qais Ailan yang mendapat kemenangan. Namun kemudian beralih ke pihak Quraisy bersama Kinanah. Dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah SAW ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Barakallahu fikum. Ya, ini salah satu peristiwa yang dialami Nabi SAW di masa mudanya. Nabi pernah mengembala kambing, Nabi pernah berdagang ke Syam tadi, kalau kisah Bahira disahihkan. Kemudian di umur 15 terjadi perang. Dan beliau pun ikut dalam peperangan itu. Salah satu yang beliau lakukan adalah seperti yang disebutkan,
mengumpulkan, mempersiapkan ya amunisi buat pamannya. Ketika pamannya habis melempar panah, maka dikasih lagi anak panah, lempar lagi, kasih lagi anak panah ya. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi mungkin bahasanya bukan mengumpulkan ya, bukan mengumpulkan anak panah bagi pamannya, tapi mempersiapkan anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke musuh. Atau anak panah musuh yang bukan dilemparkan kembali ya, dilemparkan ke musuh, kembalinya tolong dihapuskan. Seperti itu. Boleh jadi anak panah itu anak panahnya musuh atau anak panah yang sudah dipersiapkan oleh kaum Quraisy pada saat itu. Ini disebut harfi jar. Tapi ada satu lagi peristiwa yang dialami Nabi SAW sebelum beliau menjadi Nabi, yaitu Hilful Fudul. Nah, silahkan dibaca. Fudul. Peperangan tersebut berdampak pada terjadinya suatu perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul pada bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan haram. Nah, afwan, ini peperangan tersebut berdampak. Enggak. Setelah terjadinya peperangan, ditulis setelah terjadinya peperangan, atau setelah peperangan, terjadilah perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul. Nah, jadi bukan peperangan itu menyebabkan terjadinya Hilful Fudul, tapi Hilful Fudul ini terjadi setelah peperangan. Baik, dilanjutkan. Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya. Mereka terdiri dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzzah, Zahrah bin Kilab, dan... Bukan Zahrah, Zuhrah. Ini diperbaiki, Zuhrah. Nah. Nah, melanjutkan. Bani Al-Muttalib, As'ad bin Abdul Uzzah, Zuhra bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jud'an At-Taimi karena faktor usia dan kedudukannya. Isi dari perjanjian tersebut adalah mereka bersepakat dan berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang. Dan bila hal itu terjadi, mereka akan bergerak menolongnya hingga dia meraih haknya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri perjanjian tersebut. Baik, ini disebutkan ya penyebab Hilful Fudul ini adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kabilah Quraisy. Karena kita tahu di kota Mekah ini nggak ada presiden, nggak ada raja. Setiap kabilah memiliki pemimpin. Kadangkala ada kezaliman yang dilakukan oleh kabilah fulan atau dilakukan oleh kabilah fulan, yang mana kabilah lain nggak bisa ikut campur. Itu urusan kabilah itu sendiri. Tapi yang jadi masalah kalau yang dizalimi ini orang luar oleh kabilah itu, apa yang dilakukan? Ketika mereka nggak bisa mengembalikan hak orang yang dizalimi ini, maka terjadi perjanjian ini dalam rangka mereka menebarkan rasa keadilan kepada semuanya. Jadi nggak mentang-mentang kabilah ini banyak jumlahnya kemudian mereka bisa bertindak semena-mena, enggak. Adanya Hilful Fudul ini adalah perjanjian yang mulia sekali pada waktu itu. Sehingga Nabi SAW, kita akan lihat nih apa yang dikatakan Nabi SAW tentang perjanjian ini. Tafadhol. Setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar,
aku telah menghadiri suatu perjanjian di kediaman Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai ketimbangan aku memiliki unta merah, harta yang paling termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab. Andai pada masa Islam aku diundang untuk menghadirinya, niscaya aku akan memenuhinya. Barakallahu fikum. Lihat jemaah. Jadi ada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara umpamanya, oleh tokoh-tokoh yang perjanjian itu mulia. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kalau aku diundang setelah Islam diundang lagi untuk menghadiri perjanjian seperti itu, aku akan hadir. Karena di situ ada unsur tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam memerangi kebatilan atau kezaliman. Baik, lanjutkan. Semangat perjanjian ini bertentangan dengan fanatisme jahiliyah yang digembar-gemborkan ketika itu. Baik, apa fanatisme yang digembar-gemborkan pada waktu itu? Salah atau benar engkau adalah keluargaku. Iya, itu fanatisme. Mau salah, mau benar, kalau itu keluargaku, ya aku akan bela. Ini fanatisme jahiliyah. Yang sampai hari ini mungkin ada. Yang mengatakan salah atau benar, ya negaraku. Aku akan bela mati-matian. Ya tidak. Ada lagi istilah, maju tak gentar membela yang bayar, kata dia. Enggak, jemaah. Membela yang benar. Itu yang harus dilakukan. Dan ini satu hal yang berbeda dengan fanatisme jahiliyah. Kok bisa mereka kumpul untuk memerangi kezaliman? Pokoknya dari siapa aja sudah. Dari anak kabilah mereka, keponakan kabilah mereka, siapa. Nah, lanjutkan. Semangat perjanjian ini bertentangan dengan fanatisme jahiliyah yang digembar-gemborkan ketika itu. Di antara hal yang disebutkan sebagai sebab terjadinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ada seorang dari Zabid datang ke Mekah membawa barang dagangannya. Kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-As bin Wail As-Sahmi. Akan tetapi dia tidak memperlakukannya dengan sesuai haknya. Orang tersebut meminta tidak memperlakukannya sesuai dengan haknya. Orang tersebut meminta bantuan kepada sekutu-sekutu Al-As, namun mereka mengacuhkannya. Akhirnya dia menaiki gunung Abu Qubais dan menyanungkan syair-syair yang berisi kezaliman yang tengah dialaminya dengan suara yang keras. Rupanya Az-Zubair bin Abdul Muthalib mendengar hal itu dan bergerak menujunya, lalu bertanya-tanya, mengapa orang ini diacuhkan? Tak berapa lama kemudian berkumpullah kabilah-kabilah yang telah menyetujui perjanjian Hilful Fudul tersebut. Lantas mereka mendatangi Al-As bin Wail dan mendesaknya agar mengembalikan hak orang tersebut. Mereka berhasil setelah membuat suatu perjanjian. Barakallahu fiikum. Nah, Al-As bin Wail ini adalah ayahnya Amr bin As. Ayahnya Amr bin As. Jadi setelah kejadian itu, nggak ada lagi orang kebal hukum. Ini sebuah perjanjian yang benar-benar mulia sekali. Karena kezaliman ya nggak bisa ditinggalin siapapun yang melakukan. Tapi sebelum adanya perjanjian ini, ia bebas. Karena dia ketua kabilah, apalagi yang dizolimin ini orang luar kota Mekah. Dia nggak punya kabilah di situ. Dia pedagang, dia jemaah haji mungkin yang datang ke sana berjualan. Maka benar-benar adanya perjanjian membuat tokoh-tokoh Quraisy tidak lagi bisa semena-mena. Walaupun di situ tidak ada kerajaan, tidak ada pemerintahan yang dipimpin satu orang, tapi ada perjanjian bersama. Ada MOU yang dibuat di antara mereka bahwa nggak boleh ada orang dizalimin di sana, kota Mekah. Siapapun. Jadi nggak ada lagi orang kebal hukum. Barakallahu fiik, ini yang berkaitan dengan sedikit pembahasan di masa belia Nabi SAW. InsyaAllah kita akan membahas tentang bagaimana beliau mengembalakan kambing. Ya, kemudian beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiikum. Insyaallah, barakallahu fikum ya Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari santri RQ Ustadz. Tafadhal, na'am. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan kalau sholat itu kan kadang suka ada malesnya gitu ya. Tapi kalau sholat wajib diusahakan gak males. Tapi kan ada sholat sunnah, apalagi sekarang bulan Sya'ban harus memperbanyak sholat sunnah gitu kan Ustaz. Gimana cara bikin semangat buat sholat sunnah gitu loh Ustaz, kayak gak males, kakinya juga kayak kuat gitu Ustaz. Gimana caranya ya Ustaz? Afwan Ustaz, pertanyaannya di luar tema. Barakallahu fiik. Naam. Iya, sebenarnya pertanyaannya bukan di luar tema ya. Berkaitan dengan tema kita. Tadi di mukaddimah Anda sampaikan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bulan ini bulan diangkatnya amalan. Sehingga seharusnya kita menyikapinya tidak seperti bulan-bulan lainnya. Kalau bagaimana agar kita semangat beramal di bulan ini,
ya harus membersihkan hati. Hati itu motor. Kita tahu ketika sepeda motor itu rusak atau motor penggerak mobil itu rusak, kotor, kurang bersih, maka motor itu nggak bisa kencang. Bahkan boleh jadi tengah jalan mogok. Apa penyebabnya? Kotor. Tinggal dibersihkan, kadangkala mesinnya dibuka, dicuci lagi, dibersihin, dirantap ulang. Jos. Nah, cara membersihkannya itu adalah dengan bertaubat. Memperbanyak istighfar. Karena ada seorang yang datang menjumpai Hasan al-Basri atau Abdullah bin Mas'ud atau sahabat-sahabat lain. Dia mengeluh. Tadi, kenapa aku sulit untuk sholat malam? Sholat malam, sholat sunnah. Sedangkan orang enggak gitu loh. Aku sulit. Apa bedanya aku sama orang? Aku sudah persiapkan air wudhuku. Aku sudah persiapkan semuanya. Aku tidur, baca doa juga mungkin dia tidurnya. Tahu-tahu bangun azan subuh. Nggak bangun. Sulit bangun. Ketika dia bertanya seperti itu, maka Hasan Al-Basri mengatakan, qayyadatka dhunubuka. Engkau dibelenggu. Dengan apa? Dengan dosa-dosamu. Nih, kalau sebagian kita nggak bisa produktif, ya, bekerja untuk agama Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah berikan kesehatan kepada kita. Boleh jadi waktu kita habis untuk kemaksiatan. Dan yang namanya dosa itu melahirkan dosa. Membuat orang jadi lemah. Maka perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tinggalkan perbuatan dosa. Kita ini di bulan amal ya. Dan seharusnya meninggalkan dosa sejak Rajab. Tapi kita masih belum siap. Ya sudah. Di bulan Sya'ban ini perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, buat perencanaan. Contoh perencanaannya, aku akan selalu menjawab azan dengan lengkap. Mungkin selama ini aku kalau azan masih ngobrol kayak ini itu, tapi enggak, aku akan jawab azan dengan lengkap. Siap. Kemudian setelah itu aku akan segera sholat, tidak menunda. Jadi mulai dikerjakan nih. Aku akan baca Quran setelah sholat. Atau aku akan sholat ba'diyah. Karena ada orang yang kalau ba'diyah ditunda kadang-kadang jadi malas. Ya udah, habis sholat, zikir, aku akan langsung sholat. Jadi ketika seorang punya perencanaan, dia bisa bermuhasabah. Umpamanya dia niat satu hari sholat 40 rakaat. 17 rakaat wajib, 23 rakaat sunnah. Ya sholat malamnya 11 umpamanya. Sholat malamnya 11. Terus rawatibnya 12. Udah selesai. Oh enggak, aku mau duha. Mungkin sholat malamnya aku nggak bisa lama-lama karena ngantuk. Udah 5 rakaat. Siap. Terus duhanya berapa? Jadi perlu adanya perencanaan. Kemudian yang ketiga, carilah kawan yang semangat beribadah. Ketika kita punya kawan, tatkala dia diam, sibuk dengan handphonenya, nonton, maka kita akan seperti dia. Tapi tatkala kawan kita lihat dia membaca Al-Quran, membaca tafsir, membaca buku, kita jadi semangat gitu, ya Allah, aku harus lebih baik dari fulan. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga Allah itu adalah orang berlomba-lomba bersaing itu untuk itu gitu. Jadi ketika seorang berbuat dosa, maka dia akan jadi lemah. Maka tinggalkan dosa. Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Kemudian perbanyak sholat sunnah, zikir sunnah yang lain-lainnya. Dan berdoa memohon kepada Allah agar dikasih kekuatan. Di penghujung setiap sholat jangan berhenti mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya dipersilahkan kepada yang raise hand, kepada Ukhti Putri. Jazakillah khair, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Ustaz, tadi Ustaz sempat menyinggung surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ustaz bisa dimurojaahkan sedikit, Ustaz. Ini kan syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia ya Ustaz ya. Dan bagaimana dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ketika kita dalam keadaan sujud itu syaitan akan susah untuk menggoda manusia gitu Ustaz. Dan bagaimana juga Ustaz dengan orang yang sholatnya tidak khusyuk gitu Ustaz. Jadi maksud dari surat An-Nas ayat kelima ini sebenarnya gimana ya Ustaz tafsirnya Ustaz? Dan yang kedua Ustaz, tadi malam Ana sempat bersama di Halakoh membahas masalah Rasulullah ketika safar Ustaz. Apakah Rasulullah itu tetap mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti sholat rawatib, dan dikatakan ada juga yang mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat Ustaz, Rasulullah tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah, hanya sholat sebelum subuh dan sholat duha Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Nah, berkaitan dengan syaitan yang menggoda manusia, dia selalu menggoda manusia. Nabi alaihissalatu mengatakan, Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu ikut aliran darah. Memang ada kondisi-kondisi syaitan itu sulit menggoda, tapi bukan berarti nggak bisa menggoda. Ketika seorang sholat, umpamanya, ada nama syaitannya Khanzab yang Nabi sebutkan ya, yang selalu membuat orang itu bagaimana dia lupa dengan jumlah rakaatnya, bagaimana dia hilang konsentrasi. Itu ada. Jadi memang dia sangat jauh, tapi bukan berarti dia tidak bisa menggoda. Artinya orang ketika sholat, setan itu sakit hati ya. Iblis apalagi yang dikatakan ketika dia melihat anak Adam sujud, maka dia benar-benar menyesal. Ini anaknya Adam disuruh sujud, dia sujud. Aku disuruh sujud, nggak mau sujud aku, sehingga aku terlaknat ya. Maka disitulah dia semakin semangat untuk menyesatkan manusia. Bukan berarti ketika dia melihat orang itu sujud, dia kemudian udah aku nggak akan godain. Enggak, setan akan terus menggodain ya. Dan dalam semua kondisi setan itu berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun ada kondisi-kondisi seperti puasa, ketika orang puasa, maka setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan ya. Dan makna dibelenggu pun ada beberapa penafsiran para ulama. Jadi intinya bagaimana seorang muslim itu senantiasa berusaha meminta perlindungan kepada Allah, karena setan ini menggoda, mau kita sholat, mau kita nggak sholat ya, dia akan terus menggodain manusia. Tinggal ada kondisi-kondisi yang kita semakin terbentengi dari godaan setan tersebut. Salah satunya ketika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan itu sulit untuk menggoda kita karena ada benteng yang sedang kita bangun dari godaan-godaan setan tersebut. Barakallahu fiik. Adapun untuk iya, itu kayaknya ada yang belum dijawab. Apa itu terkait Rasulullah ketika safar? Apakah Oh, barakallahu fikum. Nah, iya, bicara Rasulullah SAW ketika safar, beliau itu sholatnya dikosor. Jadi sholatnya dikosor sama Nabi. Ketika musafir, beliau sholatnya dikosor. Jadi ketika dikosor, maka otomatis nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Maka tatkala Ibnu Abbas atau sahabat lain melihat ada orang setelah sholatnya dikosor, atau dia sholat sunnah ba'diyah, dikatakan, loh, kalau aku mau tambah 2 rakaat, ya aku jadikan yang wajib ini 4 gitu loh. Dan orang yang terbiasa ketika mukim itu sholat qobliyah ba'diyah, lalu dia safar, maka tatkala dia tidak
rawatib dia tidak lakukan, maka tetap dicatat, dapat dia gitu loh. Dia tetap dapat pahala sholat rawatib tersebut. Dan memang disebutkan Nabi SAW yang nggak ditinggalkan dari rawatib itu adalah ya witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Namun bagaimana dengan orang yang sholatnya tidak lagi dikosor? Umpamanya mereka yang berangkat umroh, sholatnya nggak dikosor karena dia ikut imam gitu. Imamnya itu 4 rakaat. Apakah boleh dia sholat ba'diyah? Wallahu a'lam bishawab ya. Hendaklah dia memperbanyak sholat sunnah mutlak aja. Kalau dia biasa ba'diyah, nggak usah dia ba'diyah. Biasa qobliyah, umpamanya zuhur, dia nggak perlulah qobliyah zuhur. Sudah ada dalam catatan dia. Terus apa yang dia lakukan? Memperbanyak sholat sunnah. Silahkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Untuk pertanyaan yang keempat, yang masuk di chat room Zoom, Ahsanallahu ilaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada dalil sahih Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab? Lalu apa yang menyebabkan para dai yang sering melakukan perayaan Isra Mi'raj? Namun kebanyakan mereka